Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kick Out. Kejadian geger pecinan yang saya ceritakan di episode sebelumnya ternyata tidak sampai di sini. Pasukan Tionghoa yang dipukul mundur ke wilayah timur sambil mengobarkan pemberontakan di sepanjang Pulau Jawa. Pemberontakan etnis Tionghoa di wilayah Jawa didukung juga oleh Pakubono II beserta adiknya Mangkubumi, tapi secara diam-diam. Tapi kolonial mengetahui Pakubono II ada di balik ini semua, sehingga membuat Pakubono cuci tangan. Dia tidak mau lagi ikut campur dalam hal ini. Hal tersebut membuat adiknya sangat kecewa, yaitu Pangeran Mangkubumi. Yang membuat Pangeran Mangkubumi berontak terhadap kakaknya karena kekecewaan, tidak mau melanjutkan perjuangan mereka. Yang akhirnya terjadilah perjanjian Giyanti. Sejak menguasai Batavia pada tahun 1619 hingga akhirnya bangkrut pada 1799, VOC telah mengalami berbagai peperangan. Yang terbesar adalah Geger Pacinan. Belanda menyebutnya sebagai Chinese Orlog. Ketika itu, puluhan ribu serdadu Tionghoa dan serdadu Jawa dari Kerajaan Mataram bersatu melawan VOC, Persekutuan Dagang Belanda di Nusantara atau Company. Perang pecah di seantero Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejak Oktober 1740. Para panglima perang dari pasukan koalisi Tionghoa Jawa adalah Kapitan Cina Sepanjang, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo kemudian menjadi KGPAA Mangkunegara I. Mereka berperang di bawah komando Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning yang sempat menguasai keraton Kartasura. Sebelum pasukan VOC menyerang balik dengan bala bantuan dari sebagian pasukan Mataram dan pasukan Panembahan Cokroningrat IV dari Sumeneb, Madura. Kekalahan pihak Tionghoa Jawa dalam perang tersebut berdampak pada kebijakan rasial Company Belanda yang kemudian memisahkan hunian dan membatasi interaksi sosial antara orang Tionghoa, orang Jawa, dan Bumi Putra secara umum, agar tidak terjadi kohesi sosial dan perlawanan di kemudian hari. Selepas peristiwa Geger Pacinan, lokasi baru pecinan di Batavia dibangun di luar benteng Batavia yang kini dikenal sebagai Glodok. Pada tahun 1750-an, warga Tionghoa bermukim di sana dalam jangkauan tembakan meriam Company. Kondisi ini seperti halnya pembangunan benteng di dekat Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta yang dimaksudkan sebagai penanda pengaruh politik dan militer Company Belanda. Pembukaan lahan perkebunan tebu tumbuh pesat dalam kurun waktu 1680 sampai 1720. Kulit Tionghoa terus berdatangan ke Batavia dan Omelanden untuk mengadu nasib. Orang-orang Tionghoa tersebut yang sebagian adalah Muslim, lambat laun melebur dengan masyarakat setempat. Ketika akhirnya masuk dalam kehidupan masyarakat Bumi Putra, Company Belanda kehilangan kendali atas mereka, termasuk dalam hal pajak kepala yang diterapkan kepada orang Tionghoa. Semula, Company Belanda sangat mendukung tumbuhnya industri gula karena membuat hidup kota Batavia tidak hanya mengandalkan kegiatan ekspor rempah Maluku ke Eropa. Namun, dalam perkembangannya, pasukan gula di pasaran melimpah karena mendapat saingan dari industri gula di Hindia Barat atau Kepulauan Karibia yang dikerjakan oleh budak-budak tanpa bayaran. Tentu saja, industri gula di Batavia menjadi kalah bersaing karena harga produknya lebih mahal, dikerjakan oleh pekerja yang harus dibayar oleh pengusaha. Hasilnya, Company Belanda kemudian memerintahkan penurunan produksi, penetapan kuota, dan penurunan harga beli. Belum lagi, industri gula di Omenlanden mengakibatkan kerusakan lingkungan
karena hutan digunduli untuk diambil kayunya yang digunakan sebagai kayu bakar di kilang gula. Terjadilah ketegangan bukan saja antara kompeni dan para pemukim Tionghoa di Batavia dan Omelanden, melainkan juga dengan para penguasa Nusantara. Kondisi ini menyebabkan Raja Sakti dari Minangkabau berkorespondensi dengan Sunan Amangkurat II dari Kasunanan Kartasura pada tahun 1686, membahas rencana serangan terhadap pos-pos VOC di Sumatera dan Banten. Sunan Amangkurat II lalu berkirim surat kepada para penguasa Nusantara di Kesultanan Cirebon, Johor, Palembang, Kerajaan Siam, dan Kompeni Inggris untuk meminta dukungan jika jadi menyerang Kompeni Belanda. Jauh sebelum itu, pada awal 1628 dan 1629, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram yang merupakan leluhur Amangkurat II dua kali mengepung dan menyerang Batavia. Ketegangan dengan Kompeni Belanda pun mengakar. Setelah kekalahannya di Batavia, Kapitan Sepanjang dan pasukan bergerak ke Bekasi menuju arah timur meninggalkan kota Batavia untuk konsolidasi. Pada November 1740, sisa-sisa orang Tionghoa yang lolos dari pembantaian berdatangan dari Tanjung Priuk, Kampung Melayu, Pulau Gadung, dan Sukapura ke Bekasi. Pada akhir Oktober 1740, penguasa VOC di Semarang, yakni Bartholomeus Visser, meminta Bupati Semarang Astrawijaya yang berdarah Tionghoa untuk menumpas perlawanan orang Tionghoa setempat jika mereka memberontak. Dari kota Batavia, VOC mengirim Kapten Abraham Ross dan pasukannya untuk memburu Kapitan Sepanjang dan laskar Tionghoa yang berada di sekitar Bekasi dan Kerawang. Pasukan Tionghoa mundur ke wilayah Mataram dengan melintasi wilayah Cirebon, Losari, dan Tegal. Pada akhir tahun, pasukan Tionghoa dan para pengungsi dari Batavia diterima putra mantan Bupati Lasem, Raden Panji Margana, dan Bupati Lasem yang baru, yakni Temonggung Widyaningrat alias Oi Ingkiat. Pihak kolonial Belanda melakukan klasifikasi terhadap etnis Tionghoa dan pribumi. Kenapa kolonial melakukan itu? Agar mereka bisa mengotak-otakkan dan mengontrol antara etnis Tionghoa dan warga pribumi. Kalian pasti ingatkan politik divide et impera yang Belanda lakukan di seluruh Nusantara. Itu memang politik adu domba kolonial Belanda untuk menundukkan masyarakat Nusantara. Kedekatan hubungan antara penguasa Mataram dan para pemukim Tionghoa muncul dalam bentuk ditunjuknya orang-orang Tionghoa Peranakan menjadi bupati, seperti keluarga Jayaningrat yang menjadi Bupati Pesisir Barat, Puspanegara sebagai Bupati Batang, Astrawijaya sebagai Bupati Semarang, dan Martaguno alias Cik Going sebagai Bupati Lasem pada masa Sultan Agung. Pada Mei 1741, Sunan Pakubuwono II membaca situasi yang ada dan meminta para bupati bersumpah setia dan siap mengusir VOC dari tanah Jawa. Lalu pada Agustus 1741, Sunan Pakubuwono II secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perlawanan laskar Tionghoa dan bersama-sama melawan Kompeni Belanda. Ia juga memerintahkan Pangeran Mangkubumi untuk memimpin pasukan gabungan Jawa dan Tionghoa melawan bala bantuan VOC yang dipimpin Cakraningrat di medan tempur antara Tuban dan Lamongan. Namun, berubahnya situasi politik yang memberi keunggulan pada VOC dan pasukan-pasukan bantuan yang didatangkan membuat Sunan Pakubuwono II mengalihkan dukungannya pada awal tahun 1742. Meski demikian, Patih Notokusumo, Bupati Martopuro, Bupati Mangunoneng, dan sejumlah bangsawan Mataram tetap ingin berperang bersama pasukan koalisi Jawa Tionghoa tersebut. Akhirnya, pada Februari hingga Maret 1942, 3 Brigade Jawa dan 3 Brigade Tionghoa di bawah pimpinan Raden Mas Garendi bertempur melawan Sunan Pakubuwono II dan VOC. Garendi kelak dinobatkan sebagai Amangkurat V. Raden Mas Garendi kemudian mengangkat Kapiten Sepanjang menjadi kepala staf bersama Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perang tersebut ternyata berkepanjangan menjadi berbagai pertempuran di Semarang, Pati, Juwana, Kartasura, Grobogan, Purwodadi, hingga ke kota-kota di Jawa Timur yang melibatkan keturunan Untung Suropati di Pasuruan. Persenjataan modern seperti meriam,
senapan, dan berbagai benteng pertahanan dibangun oleh pihak koalisi Tionghoa Jawa dan juga VOC yang disokong pasukan bantuan dari berbagai wilayah Nusantara. Meski sempat menguasai Kartasura, Raden Mas Garendi atau alias Sunan Kuning dan pasukan Jawa Tionghoa akhirnya dapat dikalahkan oleh VOC dan pasukan bantuannya pada tahun 1743. Ia menyerah kepada VOC di Surabaya dan dibuang ke Sri Lanka. Sementara Pangeran Mangkubumi sesudah perjanjian damai tahun 1755 mendapat kedudukan sebagai Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa sesudah perjanjian damai di Kalicacing tahun 1757 menjadi penguasa Mangkunegara dengan gelar KGPAA Mangkunegara I. Adapun Kapitan Sepanjang yang tetap tidak menyerah kemudian pindah ke Bali pada tahun 1750-an dan mengabdi kepada seorang raja di sana. Sayangnya, peperangan terbesar yang pernah dihadapi Kompeni Belanda alias VOC tersebut hilang dari ingatan sejarah bangsa. Padahal ribuan nyawa serdadu Tionghoa dan Jawa dikorbankan dalam perang berkepanjangan yang nyaris saja mengusir Belanda dari Pulau Jawa yang menjadi pusat kekuasaannya di Nusantara. Dampak dari kekalahan tersebut adalah jurang pemisah yang diterapkan penguasa kolonial dengan memisahkan antar golongan penduduk, termasuk golongan Tionghoa dan Jawa. Penjajah pun gencar menjalankan politik divide et impera atau politik memecah belah yang kini banyak diterapkan oleh kepentingan politik tertentu dengan memecah belah masyarakat. Tapi saat ini kita nggak bisa lagi mengotak-ngotakkan mana etnis Tionghoa, mana pribumi. Karena kita satu, Indonesia. Jangan sampai kita terjebak lagi oleh politik adu domba yang pernah dijalankan oleh kolonial Belanda. Kita harus bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Sobat Kikout, itulah tadi cerita dari geger Pacinan yang pernah terjadi di Batavia. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Kikout.